tangan dulu soalnya. Oke, selamat sore. Om Swastiastu. Salam pada Sami Rasa. Dari kami Daksu Agung, untuk sore ini kami menyelenggarakan lagi program kami seperti yang sudah saya mungkin sampaikan sebelumnya, dan program dari Daksu Agung ini akan berlangsung setiap minggu, dan ini yang kedua. Kebetulan hari ini saya sendiri, Putu Theodori Adibawa, mendapat giliran. Jadi dapat giliran untuk berproses dan menyajikan sedikit karya untuk hari ini. Jadi yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada komunitas Daksu Agung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berproses. Mungkin jujur saja, selama pandemi ini mungkin selama 3 bulan kurang lebih saya tidak berkreativitas di seni, jadi hanya tidur selama 3 bulan. Jadi kebetulan komunikasi dengan setelah 3 bulan kita komunikasi dengan ketua dari komunitas Daksu Agung, dan ada rencana yang sangat bagus sekali. Saya sangat bergairah kembali. Terus terang di tengah libur yang panjang dalam beraktivitas sangat membosankan sekali. Jadi dapat kesempatan seperti sekarang sangat bahagia sekali. Artinya kembali lagi berproses berkreativitas dalam bentuk seni kerawitan Bali. Awalnya agak sedikit canggung karena mengawali berproses kembali, agak sedikit ada rasa ragu muncul, dan rasa takut karena tidak bisa berkreativitas lagi. Jadi memang agak sedikit canggung di awal, namun setelah beberapa kali pertemuan proses, akhirnya terbentuklah karya seperti yang didengarkan tadi. Untuk karya yang tadi saya beri nama Kensu, yaitu penggabungan antara kendang dan suling. Jadi saya coba untuk bagaimana menggabungkan bermain kendang dan bermain suling secara bersamaan. Jadi saya melihat ada dua instrumen yang sangat berbeda dan memiliki teknik yang berbeda juga, di mana di sini ada di kendang ada nepak, kemudian di suling ada ngupak dan ngupin juga. Jadi saya tertarik di sana, ingin mencoba menggabungkan itu, dan setelah bereksplorasi sangat banyak sekali kendalanya, terutama pada saat teknik. Sebelum lanjut mungkin saya di sini ada teman-teman dari komunitas, ada 8 orang, di mana dominan teman-teman yang di belakang ini asalnya dari Tabanan. Mungkin semua ya, semua asalnya dari Tabanan. Jadi tangan dulu. Semeton dari Tabanan, dan kita berprosesnya di Baturiti, Tabanan, di Perian, Anyar-Anyar, Perian Kangin. Kita berproses di sana. Kebetulan di sana ada bapak saya sudah anggap saya bapak, yaitu Bapak Wayan Tusti, yang memberikan media berupa kendang dan suling, beserta juga penabuh, karena di sini ada anaknya, di sini ada 2 orang di sini yang ikut juga membantu karya ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wayan di Perian yang sudah memfasilitasi proses ini. Kenapa di Perian? Karena di sana daerah yang sejuk, daerah pegunungan, jadi suasana pada saat latihannya sangat sejuk sekali di sana. Kemudian alasannya kedua,
saya sendiri dapat berinteraksi dengan orang-orang di sana, sehingga ada nuansa baru dalam pikiran saya. Dan yang ketiga, saya dapat keluar dari rumah, mungkin istilah Bali ini tiang boleh melalui, atau saya dapat keluar dari rumah sehingga saya mendapatkan sesuatu yang ada di luar begitu. Mungkin itu alasan kenapa di sana. Kemudian untuk media di sini ada kenang berbagai jenis, ada kenang gupekan, kenang wadon, kemudian ada kenang bebarongan, ada kenang kerumpungan juga, dan ada kenang cetutan, kalau nggak salah itu ada satu ya, cetutan. Untuk suling juga ada suling saih. Kita pakai saih selisir dan saih tembung. Jadi kita pakai dua saih karena di sini konsep saya adalah sebuah benturan, dimana ketika terjadi benturan dari instrumen yang berbeda ukuran, tentunya menghasilkan bunyi yang menurut saya di luar kebiasaan pendengaran saya. Jadi bunyi-bunyi itu yang menginspirasi saya dalam berproses. Jadi metode yang saya gunakan di sini yaitu metode eksplorasi secara langsung dengan media, di mana kita mencoba membentur-benturkan, kemudian merangkai dengan sebuah jalinan-jalinan, sebuah pola-pola yang dimana didominasi dengan pola-pola yang sudah biasa kita lakukan dan kita mainkan di gong kebiar, seperti pola-pola kotekan, kemudian ada pola-pola kekebiaran juga begitu. Di sini kita coba rangkai seperti itu sehingga terbentuk sebuah karya yang menurut saya ini masih sebuah eksperimen, karena ini masih perlu waktu, masih perlu pengembangan lagi tentang karya ini, karena menurut saya masih sangat kurang sekali karena keterbatasan waktu. Jadi kita hanya bentuk dulu sedikit sebagai awal dari kelanjutan nanti karya ini. Karya ini akan berlanjut nantinya, akan saya bentuk lagi, dan inilah sebuah embrionya begitu. Itu mungkin tentang sedikit idenya. Kemudian untuk saya sedikit sharing untuk pola yang digunakan di sini. Mungkin ada pola saling bersaltang antara kenang dan suling, istilahnya saling tanya jawab, bertanya dan menjawab. Kemudian mungkin seperti yang di awal ya, coba bisa dimainkan mungkin ya pola di awal. Kurang lebih begitu. Untuk pembentukan polanya saya bentuk dari warna suara dari kenang, karena di sini ada saya bagi menjadi dua grup, yaitu 4 orang. Jadi saya cari warna suaranya dengan membentukkan berurutan dari 1, 2, 3, 4. Jadi penataannya dari urutan 1, 2, 3, 4. Jadi saya tata bunyinya dari yang besar, kecil, besar, kecil gitu. Jadi pembentukan polanya dari urutan bunyi. Saya coba begitu, mungkin sangat sederhana sekali. Kemudian ada pengembangan polanya dari grup berikutnya, sehingga di sini tentunya pola di grup yang sebelah kelipatan dari pola grup yang intinya
dari grupnya. Kurang lebih begitu pola tanya jawab, pengertian saya sendiri, artinya mungkin teman-teman yang lain atau komposer-komposer yang lain mungkin punya pemahaman yang berbeda, tapi pola ini terkadang saya buat seperti ini. Kenapa? Karena ketika memperhatikan orang yang bertanya dan menjawab sangat menarik menurut saya, karena tidak semua pertanyaan itu terjawab begitu, dan tidak semua jawaban itu bisa menjawab sebuah pertanyaan begitu. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan yang menuju ke barat, bisa jawabannya ke timur begitu. Jadi kadang-kadang hal seperti itu menurut saya menarik, dan mungkin saya coba di sini di awal begitu. Jadi kadang-kadang pertanyaannya ke barat, jawabannya ke timur begitu. Mungkin acara istilah Bali mungkin nyaplir gitu nih. Jadi itu mungkin yang terpikir pada saat proses karya ini. Kemudian ada pola kebiaran yang dimainkan bersama. Mungkin bisa dimainkan yang ya, kurang lebih begitu. Ini saya adopsi dari pola-pola kebiaran, coba kebiar. Namun di sini ada keterbatasan dalam pembentukan melodinya, karena suling hanya dimainkan dengan 3 jari saja. Jadi melodinya mungkin hanya sebatas itu. Cuma di sini kita benturkan dengan ukuran suling yang berbeda, dan diimbangi dengan pola permainan kenang yang sama dengan permainan melodinya. Di sini kenapa ada kebiaran? Karena saya masih terbawa dengan musik kerawitan Bali. Terkadang ngebiar itu menyenangkan, ngebiar itu menurut saya sangat indah begitu. Karena basic saya memang suka ngebiar, dan suka yang agak sedikit kebiar-kebiar begitu. Contohnya mungkin teman-teman tahu saya bercimpungnya di Belaganjur gitu, karena Ganjur itu mungkin agak sedikit begitu. Jadi terbawa, makanya karya ini terbawa ke sana sedikit begitu. Kemudian ada mungkin saya adopsi juga pola dari pola bebatelan. Mungkin bisa dimainkan. Ini pola dasarnya. Kemudian saya mencoba membagi polanya, pola yang sederhana dari pola 1, dan ada pola 2-nya. Pola 2-nya bentuknya kelipatan dari pola 1. Langsung ke pola lipatnya. Ting 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 ting. Langsung. Kurang lebih begitu teknik-teknik penggarapan atau
pembentukan penataan dari karya ini, di mana karya ini saya beri nama Kensu, kendang suling, kira-kira begitu sederhananya. Dari terjemahan dari Kensu. Jadi mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi, karya ini akan terbentuk lebih sempurna lagi, karena jujur pembentukan karya ini kita hanya dapat berproses 6 kali ya kira-kira ya, 6 kali sampai sekarang 6 kali. Jadi 3 kali pertemuan di awal saya mengajak eksplorasi, artinya mencoba instrumennya, artinya suling dengan kendang bermain begitu, mungkin agak menyerupai seperti bermain gender wayang, di mana ada salah satu tangan sebagai peniti dan salah satunya sebagai ornamentasinya begitu. Itu yang mengalami kesulitan mungkin sampai 3 kali pertemuan ya. Penyelesaian itu jadi, dan mencari-cari bagaimana formulasi bentuknya agar bisa terbentuk karya ini. Jadi kurang lebih begitu pemaparan karya dari saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kalau tidak mungkin bisa didengarkan saja, karena ini adalah bentuknya sharing. Sekali lagi saya tidak menggurui, tapi inilah sharing dari pengalaman saya dalam membentuk sebuah karya, terutama karya yang saya bawakan hari ini, yaitu dengan judul Kensu. Jadi itu mungkin dari saya, sharing dari saya. Mungkin kira-kira ada teman-teman dari yang menonton ada masukan ataukah ada pertanyaan-pertanyaan mungkin, ataukah dari pemusik. Mari kita berdiskusi bersama untuk supaya kita bisa memahami lagi apa yang mungkin saya sampaikan tadi. Ya, mungkin ada dari teman-teman atau dari teman yang menonton secara langsung live mungkin. Mungkin Niki yang sampaikan. Ini ada 2 pertanyaan untuk Pak Duduri. Ini dari satunya dari Ana dan 2-nya dari Pak Dinodin. Ya. Untuk yang pertama dari Pak Ana, bisa dijelaskan potongan komposisinya? Niko pertanyaan pertama. Dan yang kedua, kenapa memilih instrumen kendang dan instrumen suling? Ini komandan adanya pertanyaannya. Mungkin waktu yang silakan sama Pak Du. Ya, terima kasih Pak Ana, selamat sore. Mungkin saya jawab yang kedua dulu, kenapa milih instrumen kendang dan suling. Kendang di Bali umumnya menjadi sebuah alat musik yang terikat dengan sebuah barungan, di mana fungsinya sebagai pemurba irama. Kemudian dalam kendang saya melihat sesuatu yang menarik, yaitu dari bunyinya, kemudian jenisnya yang beraneka ragam. Itu yang menurut saya unik, karena jenisnya itu memiliki fungsi tersendiri begitu. Jadi dari sana saya punya ide untuk bagaimana menggabungkan berbagai jenis kendang untuk mencari sesuatu yang menarik. Kemudian ketika dicoba terdengar menarik menurut saya, dan saya coba untuk menggunakan kendang. Begitu pula dengan suling, di mana pada instrumen suling yang membuat saya menarik adalah di sana banyak terdapat teknik. Selain teknik
yang pertama ada teknik tiupa, kemudian ada teknik ngupa, kemudian ada ngelik, dan masih banyak mungkin lagi tekniknya di sana yang belum saya explore lagi. Dan menariknya ketika suling ini dimainkan atau dibentukkan dengan nada yang atau sai yang berbeda. Saya mendengar ada suara yang memang menarik menurut saya. Jadi menariknya suling itu suatu instrumen yang lembut, namun juga bisa dimainkan tegas seperti bermain ritme begitu. Jadi mungkin itu yang membuat saya tertarik memilih kendang dan suling. Untuk potongan-potongan karya mungkin tadi sudah ada beberapa ya. Saya perlihatkan untuk potongan karya tadi mungkin terlewatkan atau bagaimana. Sedikit potongan mungkin ada pola kekebiaran yang tadi sudah dimainkan, kemudian ada batelan dalam, dan di depan ada pola tanya jawab begitu, saling bersautan kira-kira begitu. Kemudian dengan metode penuangan, di sini saya menggunakan metode eksplorasi langsung. Jadi saya sama sekali tidak mencatat dari rumah, tapi saya menggali langsung pada instrumennya. Jadi untuk catatan atau potongan karya dari catatan atau tulisan, saya tidak menggunakan itu dan mungkin tidak punya itu, karena saya rasa mereka yang semuanya membawa catatan yang saya buat pada saat eksplorasi. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab dari Pak Ana. Mohon maaf jika mungkin ada kekurangan. Dari Pak Dino mungkin apa? Pak Dino, kenapa memilih instrumen suling, kendang dan instrumen suling? Oh sama ya, sama. Ya. Kurang lebih begitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, dua instrumen yang berbeda jenis, di mana kendang berbahan kulit dan suling berbahan bambu, dan dari cara memainkannya berbeda dengan ditiup dan ngupak, kemudian untuk kendang nepak. Jadi ada dua perbedaan yang ingin coba saya gabungkan di sini. Jadi kurang lebih begitu. Pak Dino, mungkin kalau ada kekurangan dari jawaban saya, mungkin saya mohon maaf, karena keterbatasan saya untuk menjawab juga, karena saya menjawab berdasarkan apa yang saya tahu dan saya jalani selama proses ini. Mungkin ada yang lain. Ini ada pertanyaan baru dari Pak Balot. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Balot dari yang jauh, berada di Kanada. Dari Kanada, Untuk sore. Kenapa pertanyaan dari Pak Balot, kenapa 8 orang musisi? Okay. Mungkin sedikit itu artinya pertanyaan, kenapa 8 orang musisi? Mungkin seperti itu. Ya, selamat sore Pak Balot. Apa kabar dulu ini? Ini teman saya dari kuliah dulu di S1, dan beliau sangat luar biasa hebat. Kenapa hebat? Karena belajarnya sampai jauh sekali. Ya, sampai di Kanada belajarnya sangat jauh sekali. Hebat sekali perjuangannya untuk mendalami ilmu seni. Kenapa 8 orang? Di sini pikiran awal saya adalah 2 orang sebenarnya, dimana saya melihat konsep berpasangan dari lanang dan wadon pada barungan gamelan Gong Kebiar itu ada lanang dan wadon, jadi 2 orang. Kemudian
setelah saya eksplorasi 2 orang, ternyata saya kekurangan kekurangan istilahnya kekurangan pemukul begitu. Jadi mungkin saya harus tambah pemukul untuk mencapai komposisi yang saya inginkan. Jadi dari konsep Lanang Wadon ini bertambah memanang dan beranak dia menjadi 8. Kemudian untuk pemilihan kenang pun begitu. Di sini ada 2 buah kenang jedugan, kemudian ada kenang kerumpungan Lanang Wadon, kemudian ada kenang ceditan, ada kenang cedutan, dan ditambah kenang barong. Kenang barong lagi 2 ya, lagi 2 yang dengan ukuran yang berbeda. Jadi konsep Lanang Wadonnya tetap dipakai, yaitu berpasangan, namun jenisnya tidak satu jenis gitu. Berarti di sini ada 4 jenis ya, 4 jenis jadinya. Kenang jedugan, kemudian kenang cedutan 1 pasang, kemudian ada kenang barong 1 pasang yang ukurannya berbeda, kemudian ada kenang kerumpungan 1 pasang. Jadi karena awalnya dari keterbatasan, kemudian muncul ide untuk menambah lagi. Karena keperluan komposisi mungkin saya ingin sesuatu yang banyak bunyinya begitu awalnya pikirannya. Jadi ketika melihat jenis lagi kenang, ingin menambahnya di sana, dan ternyata tidak cukup dengan 2 orang ya. Jadi saya tambah menjadi 8 orang dan disesuaikan dengan pemilihan jenis instrumen kenangnya, karena setiap jenis memiliki warna suara yang berbeda. Jadi ketika melakukan eksperimen, warna suaranya menjadi menarik ketika digabungkan begitu. Jadi awalnya sebenarnya mencoba-coba seperti yang saya sampaikan di awal, bereksperimen saja, karena saya lebih suka belajar langsung dengan instrumen daripada saya berpikir di rumah dan membuat notasi begitu. Jadi mungkin itu memiliki keberbedaan saya dengan teman-teman yang lain, karena ketika belajar langsung otomatis media itu yang mengajarkan saya apa yang harus saya lakukan pada media itu, baik itu media matinya atau media hidupnya. Secara tidak langsung media itu yang menjadi guru saya. Jadi saya tidak menggurui media, tapi medianya yang menggurui saya, sehingga saya belajarnya dengan media itu langsung begitu. Seperti sampaikan tadi, ada media 2 awalnya, kemudian media itu memberitahu bahwa ada media yang lain lagi begitu. Jadi saya tambah lagi medianya sehingga menjadi 8 orang. Kira-kira begitu Pak Walot. Mohon maaf mungkin kalau jawaban dari saya kurang berkenan, tapi begitulah pemikiran saya kenapa 8 begitu ya. Mungkin ada yang lain ya. Dari adik-adik mungkin apa yang mungkin yang berkesan dari proses ini, atau ada sesuatu yang belum dimengerti dari proses bersama itu, mungkin bisa di sharing atau ditanyakan. nanti Supaya rileks ya, supaya kadang-kadang ini kelemahan kita di Bali, artinya orang Bali kadang-kadang susah untuk bicara begitu ya, secara apalagi bicaranya dibentuk seperti forum seperti ini ya, kadang-kadang sulit. Termasuk saya pun, saya jujur saya sendiri orangnya kadang-kadang tidak suka bicara dan kadang-kadang malas untuk membicarakan begitu. Jadi ada acara seperti ini sebenarnya melatih saya untuk lebih bicara gitu. Karena untuk bicara saya memiliki ketegangan yang berbeda, jadi saya lebih tegang kalau
akan disuruh bicara dibandingkan saya berproses begitu membuat sebuah karya. Saya mungkin lebih rileks atau lebih santai ketika membuat karya daripada membicarakannya begitu. Ya, adanya media seperti saat ini bagus sekali bagi mungkin bagi saya sendiri dan bagi nanti adik-adik kami di komunitas Taksu Agung untuk lebih membuka ruang untuk bicara dan membicarakan apa yang dikerjakan. Ya, ada mungkin. Nah, ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin ini dari pertanyaan Pak Yandino kembali. Luar biasa sekali, artinya mungkin banyak pertanyaan. Ini pertanyaan mungkin bukan untuk komposernya, ya, tapi untuk komposisi musisinya. Yes. Ya. Apa kendala artinya kalian berproses dengan ditunya? Artinya apa kendala dalam gedik ataukah bagaimana? Mungkin seperti itu artinya pertanyaannya. Mungkin bukan Pak Du yang menjawab, tapi dari musisinya, hadir perwakilannya. Mungkin silahkan, mungkin Tudi, Nadit dan sebagainya, silahkan dijawab. Ya, mungkin yang Andi, mungkin kendalanya dalam berproses ini berada di teknik permainannya. Ya, jujur saya tidak terlalu mahir bermain kenang dan juga bermain suling. Nah, sekarang jika di dalam menyatukan bermain kenang dan suling ini, saya merasa agak kesulitan dalam memainkannya, terutama di tetekas, nekap suling dan juga di nepak kenang. ya, yang lain mungkin selain ini apa? Saya sedikit. Kendala saya dalam berproses mungkin menyeimbangkan dari pemukulan gedik dengan meniup sulingnya, kemudian menyeimbangkan meniup mengupak suling dengan menyatukan dengan gedik kendangnya. Mungkin itu saja. Ya, mungkin itu. Saya pun merasakan begitu, artinya melihat kesulitan mereka seperti itu. Bahkan kalau jujur saya bisa mengatakan mungkin saya sempat frustasi setelah 2 kali pertemuan kayaknya itu, merasa sangat frustasi. Karena apa? Karena lama penyelesaiannya, artinya lama dicari tidak ketemu dan hasilnya pun tidak maksimal. Jadi membuat saya frustasi, dan tapi di balik itu saya kembali menyadari bahwa inilah proses. Kita perlu memang waktu yang banyak untuk mengeksplorasi kembali. Namun perjuangan adik-adik sangat luar biasa, artinya untuk menyesuaikan ini, menyeimbangkan terutama antara nupak, nekep dan nepak yang nekep. Jadi sekali lagi saya pun ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya karena sudah berusaha. Mungkin itu jawaban dari musisi kami. Dan mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin lagi, atau masukan, saran dan sebagainya bagi kami di sini agar bisa menyempurnakan lagi karya kami, dan terutama bagi saya sendiri agar bisa berkarya lebih baik lagi ke depannya. Ya, kalau tidak mungkin untuk hari ini saya ucapkan terima kasih
sekali lagi kepada komunitas Taksu Agung karena sudah memberikan saya ruang untuk menyajikan karya dan berkreativitas lagi, berkarya lagi. Selama 3 bulan saya tidur, makan, bangun, tidur, begitu saja. Setidaknya hari ini saya bisa menyajikan karya. Mungkin karya ini sangat kurang, mohon maaf atas kekurangannya. Hanya itu artinya penampilan maksimal kami hari ini. Jadi tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada musisi. Mungkin di sini ada Yuda, ini dari Tabanan, kuliah di ISI Denpasar. Ya. Ada Wawan dari Perian, Kangin, ada Adit namanya. Kemudian ada Dewi Dewi namanya, Kadek, anak kedua dari Pak Yan. Udah. Kemudian ada Dewa Bayu. Kemudian ada De Andi di sini. Kemudian ada Agus dari Perian dan ada Tudi. Ya, jadi terima kasih banyak para musisi yang sudah berusaha dengan keras untuk meluangkan waktu, meluangkan pikiran, tenaga untuk pembentukan karya ini. Jadi mohon maaf mungkin jika dalam proses Bitu sendiri ada kata-kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Jadi mohon maaf. Mudah-mudahan Bitu kedepannya bisa lebih baik lagi dalam berproses. Ya, mungkin demikian untuk hari ini. Dan jangan lupa acara ini akan berlangsung setiap minggu, di mana kita akan live setiap hari Kamis dengan konsep record live. Artinya kita recording langsung live dan sharing dari karya yang dibuat. Tentunya bersama kami dari komunitas Taksu Agung akan ada banyak komposer-komposer muda yang kami berikan kesempatan untuk menyajikan karyanya pada ruang ini, pada kesempatan ini. Jadi terus tonton live kami di hari Kamis jam 4 sore. Dan bagi teman-teman juga jika berminat, kebetulan hari ini saya langsung pakai ini merchandise dari Taksu Agung yang baru, dimana gambarnya telinga, ada tembok, ada telinga di tembok begitu. Ya, artinya telinga itu adalah alat penyerap informasi. Jadi ketika di tembok di pinggir jalan banyak informasi yang diserap, sehingga ketika banyak informasi yang diserap di sana mungkin ada sebuah keterbukaan. Jadi untuk menuju sesuatu yang baru, jadi kita perlu keterbukaan menerima informasi dan membuat sesuatu yang baru. Mungkin begitu kira-kira pemahaman saya. Mungkin ada pemahaman lain, mungkin nanti lagi bisa disampaikan dari ketua komunitasnya yang mendesain ini. Ini bajunya bagus, kainnya tidak panas. Kalau pakai ini mungkin lebih ganteng. Ganteng karena kita cowok ya. Kalau cewek mungkin cantik pakai baju ini ya. Jadi harganya 80.000. Jadi karena pengaruh pandemi, karena pengaruh corona, jadi bahasanya harga corona katanya. 80.000 saja. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli bisa langsung cek di IG kami di Taksu Agung New. Di sana bisa DM langsung atau ada CP di sana yang bisa di kontak person nanti langsung memesannya begitu. Jadi ini bajunya untuk gelombang pertama sudah dicetak, nanti kita akan terus cetak sesuai dengan pesanan begitu. Jadi untuk gelombang kedua mungkin minggu depan sudah bisa dibagikan lagi. Jadi dana dari hasil penjualan baju ini akan kita gunakan untuk menunjang kegiatan ini, terutama tiap minggunya kita akan gunakan untuk biaya
kegiatan ini, dan jikalau nanti hasilnya berlimpah, kami akan gunakan untuk kegiatan sosial tentunya, membantu yang membutuhkan begitu. Mungkin itu informasi tambahan. Jadi jangan lupa saksikan untuk minggu depan. Mungkin saya kasih kisi-kisi sedikit. Ada teman kami atau adik kami dari komunitas Daksu Agung yang akan membuat karya. Mungkin kasih bocoran nama ya. Mungkin namanya Boy katanya. Boy. Kayak catatan si Boy gitu. Boy namanya Boy. Jadi sudah bersiap dengan karyanya. Tentunya karyanya sangat luar biasa sekali. Sangat hebat nantinya karyanya. Jadi saksikan minggu depan jam 4 sore di akun Daksu Agung New. Sekali lagi Daksu Agung New. Jadi karena akun kita baru, mohon di-follow dulu untuk bisa menyaksikan live. Dan kemudian ada pertanyaan, banyak teman-teman pertanyakan apakah boleh menonton langsung, begitu, karena mungkin banyak yang ingin menonton langsung. Untuk sekarang mohon maaf, kami masih belum bisa memberikan untuk menonton langsung karena ini acara recording, jadi kami menghindari kerumunan banyak orang untuk hasil record yang maksimal begitu. Jadi mohon maaf, untuk sementara masih belum bisa untuk menonton langsung. Jadi mungkin teman-teman bisa nonton live langsung di hari Kamis jam 4 sore setiap hari Kamis, atau jika tidak sempat nonton live, nanti bisa menonton di akun YouTube kami, yaitu Daksu Agung gitu ya. Seperti yang berkembang saat ini, jangan lupa share, like, dan subscribe begitu ya. Sulit sekali bilang itu. Jadi zamannya begitu sekarang, jadi jangan lupa share, like, dan subscribe Daksu Agung begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari penyampaian saya mengenai karya saya, atau kurang berkenan tentang karya saya mohon maaf, karena saya pun manusia, masih banyak kekurangan dan masih banyak proses belajar lagi. Jadi untuk hari ini saya tutup dengan Ramo Santi. Om Santi. Salam pada Sami Rasa.